membuat timku menjadi tim yang sangat kuat. Ini 2 kali kecolongan. Dan mereka satu timku sangat senang bermain bersamaku. Kata sangat ini berulang-ulang, ini tidak boleh ada seperti itu. Tapi dia tulis ini dan kemudian dia copy, dia tampil di meja belajarnya dia, di almarinya, di atas tempat dia tidur. Terus gambar-gambar. Dan apa yang terjadi? Dan sampai setahun saya mendapat telepon dari anak saya. Saya mau ke Jakarta. Apa yang karena tinggal di Kudus sama neneknya. Saya terpilih 3 besar Jawa Tengah, mewakili Jawa Tengah main dengan 33 provinsi di Indonesia. Tanpa pernah saya support sepatu basket, tanpa pernah saya support bola basket, tanpa pernah saya support untuk dia main basket. Sampai dia sekolah kelas 2 SMP dibiayai sama Pemda. Karena apa? Terbaik main basket. Coba dari sini, Bapak Ibu, saya didik anak saya pun saya mikir, kenapa? Karena sayanya udah tahu. Ketika masuk ke SD, saya ngajar dia ngitung 1 sampai 10. Kelas 1 SD aja nggak bisa. Sampai saya itu sadar, lah kamu aja matematika 4, kok maksa anakmu sampai kayak gitu. Saya didik dia, saya tahu dia amalin, nggak bisa ngitung, nggak turun, nggak makan, saya bilang. Kelas 1 SD saya keras orangnya. Tapi akhirnya saya sadar, lah saya aja matematikanya 4. Kagak pernah taruh almat sama bapak saya. Ya masa dia, akhirnya saya turun dari jalan, terima kasih teman. Tapi saya terus kemudian saya titipin ke mama saya, karena saya mengejar impian saya. Nggak pernah saya marah, nggak pernah saya sampai ngejar kayak apa itu. Tapi kaget, hanya saya kasih contoh tulisan-tulisan di meja kerja saya. SMP kelas 3, dia punya komitmen yang sangat hebat. Aku pemain terbaik di Jawa Tengah. Dan nilai ujianku semuanya di atas 8. Dan kemarin dia lulus SMP, semua nilai dia termasuk matematikanya di atas 8. Jangan dipikir ini hanya sambil lalu. No, ini adalah stimulus otak bawah sadar yang sangat kuat yang Anda bisa informasikan ke otak sadar dan menjadi sebuah keajaiban. Inilah yang seringkali dilupakan karena orang merasa malu ketika dia membuat ini, bukan? Kembali ke yang saya punya. Nah, ketika dia lulus SMP menjadi rebutan. Kalau saya tidak paksa dia ke Bandung, udah di Semarang pasti di Karangturi, kalau tidak di Loyola atau di mana itu klubnya sahabat itu udah memperebutkan dia karena duitnya kenceng katanya. Tapi sekarang dia udah di Bandung. Nah, saudara, kalau ini saya buat ini saya foto 8 tahun yang lalu rumah ini. Ini rumah ada di Bandungan. Saya tahu rumah apa itu? Hah? Nah, itu dia. Ini rumah ada di Bandungan. Saya ambil 8 tahun yang lalu. Dan tulisan ini saya buat 5 tahun yang lalu. Setiap saat aku bangun, aku mengangkat tangan dan berkata, aku percaya keajaiban mujizat dan tanda heran. Setiap orang akan senang bersama denganku, seorang yang dokter, motivator, entrepreneur, dan bisnismen yang sangat baik. Dan memperoleh 100 juta US dollar setiap tahun dari jaringan bisnisku, investasiku, dan tabunganku. Ini saya buat 5 tahun yang lalu. Belum pintar saya membuat kalimatnya. 5 tahun yang lalu. Orang bilang, kamu rumah 100 juta aja susah beli, apalagi 8 miliar. Mikir dong, mikir, bilang begitu. Orang-orang yang ngomong seperti itu, saya tidak peduli. Saya tetap berjalan. Startnya sama, tapi suatu ketika masih ada finish. Seperti apa finishnya? Kalau tahun kemarin saya punya rumah seperti ini, kira-kira worth it nggak? Mirip nggak? Ada balkonnya ya, karena impian saya berdiri di balkonnya setiap pagi, melihat indahnya kota. Dan benar, ini betul-betul di atas puncak, betul-betul. Dan kalau saya berdiri di sini, itu kelihatan full kota Bandung dan Cimahi itu tidak banget kalau malam di sini. Nah, ini dari atas tempat saya. Saudara, hasilnya tidak sebanding dengan penghinaan yang Anda terima ketika Anda mengejar mimpi Anda. Dan kalau ini dibilang, ini kan Pak Effendi, itu kan anaknya. Tidak. Tim saya pun saya ajar yang sama. Dan mereka mencapai apa yang mereka tidak pernah pikirkan mereka capai. Karena apa? Sama kok. Dan dilempuknya sama. Itu dikasih sama Tuhan. Kapasitas kita di situ. Anda punya waktu 24 jam. Saya punya waktu 24 jam. Nah, permasalahannya Effendi pernah tidak mengupgrade dari lempuk itu.
sehingga target Anda, target HSBC Anda bisa wujudkan dalam waktu yang singkat. Hanya itu permasalahannya. Dan terus lakukan, dan terus lakukan. Kalau ini terjadi, maka Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Apa mungkin, Pak? Ya, saya bilang mungkin. Ini saya gambarkan kehidupan kita seperti ini. Kehidupan saya, kehidupan Anda seperti ini. Kopi gelap, pekat. Bisa nggak saya buang kopi ini dan kemudian saya ganti dengan yang bersih? Bisa, tapi kenyataannya semua yang negatif dalam hidup kita nggak pernah bisa hilang, bukan? Betul nggak? Lengket, bahkan sampai dikubur pun dia ikut. Semua pikiran negatif, semua pola pikir yang jelek, semua itu ikut sama kita, nggak mungkin bisa hilang. Dia tetap di dalam. Tapi kembali ke awal tadi, kita bisa merubah cara berpikirnya. Saya tidak bisa merubah keadaan saya tidak bisa merubah apa yang ada sekeliling saya dan membentuk saya, tidak bisa merubah. Tapi saya bisa merubah cara saya berpikir. Kalau saya bisa berpikir negatif, maka saya bisa rubah dengan cara yang positif. Contoh yang paling gampang, ketika saya berusia 28 minggu, orang tua saya dalam kandungan orang tua saya itu sudah kebuka memorinya, kebuka. Semua ilmu di luar itu masuk semua ke alam bawah sadar saya. Dalam keadaan saya belum ngerti apa-apa, umur 28 minggu. Ketika ayah papa saya benci sama papa saya, dia akan terlampiaskan ke anak dalam rahimnya. Itu masuk ke alam bawah sadar. Kamu nanti kalau lahir jangan kayak bapakmu ya. Ingat itu, sayang ke mama aja. Bapaknya, anaknya udah diajarin dendam. Anaknya nggak tahu, dia nggak tahu. Tapi itu udah masuk ke alam bawah sadar. Suatu ketika dia disersing, maka akan muncul sebuah trauma dalam dirinya. Terus ketika dia dilahirkan, yang harusnya diajari tanggung jawab, tapi ternyata diajari tidak bertanggung jawab. Dikit-dikit digendong, dikit-dikit dilelong-lelong, ngompol dikit digendong, nangis dikit digendong, salah besar. Itu mendidik anak yang tidak pernah bisa melakukan banyak hal. Saya punya anak 2 laki-laki lagi ya, itu 2 orang foto itu. 2 laki-laki ini, dua-duanya saya latih berbeda. Yang anak pertama jarang banget digendong kecuali diminum susu. Anak kedua dikit-dikit digendong, dikit-dikit digendong, dikit-dikit digendong. Anak saya yang ini, yang apa? Yang nomor 1 itu nih, yang basket tadi itu, kelas 4 SD, Jakarta Kudus, naik bis sendiri udah. Tanggung jawabnya gila. Saya kalau pergi acara SMA kelas 1, jangankan SMA, di Kudus itu kalau semua keluarga pada berangkat pergi, dia di rumah sendirian karena dia berat dengan latihannya, maka dia diincerlai satu rumah segitu gedenya, sendirian di rumah. Sekarang pun sendirian di rumah, dia ada masalah. Kenapa? Udah terlatih. Yang gede, tapi yang kecil jangan dikit-dikit emak. Kamu besok targetnya 200 juta ya? Oh, susah. 1,4 miliar ya? Aduh, mati Pak. Kenapa? Karena kita dilatihnya seperti itu. Nah, ketika digendong itu sedang memasukkan input yang negatif sebetulnya. Kita jarang berani bertanggung jawab. Ditambah lagi ketika udah mulai merangkak di luar hujan. Wah, senang banget anak-anak kan? Mama kita teriak-teriak, jangan keluar, lagi hujan nanti kamu. Nah, kata-katanya sama, sakit semua. Makanya sekarang alasannya banyak kalau hujan. Nggak masuk kerja, contoh, iya Pak, hujan. Kenapa? Itu menjadi alasan. Terus berjalan, sampai kemudian saya bisa berdiri, saya bisa berjalan. Tanpa sengaja, saya tersandung, jatuh. Ketika saya tersandung, jatuh, lutut saya luka. Nangis saya kencang banget. Digendong mama saya, nggak mau diam. Dinas-dinas mama saya, nggak mau diam. Lalu mama saya tanya, siapa yang nakal? Yang nakal siapa? Nakal siapa? Saya tanpa kuliah, saya tunjuk, yang nakal di situ. Mama saya langsung tanpa kuliah juga dipukul, dia nakal. Cep diam. Yang nakal dipukul. Nah, anak ini tanpa pernah kuliah, mendadak langsung diam dan kemudian nolak. Selesai. Makanya ketika semakin besar, target tidak tercapai, disalahkan siapa? Customernya susah. Semarang kota kecil. Selalu cari kambing hitam.
Saya nggak mungkin merubah ini, bukan? Saya punya satu gayung nilai positif dalam diri saya masukkan dengan harapan semua yang negatif ini keluar, hilang. Satu gayung nilai yang positif ini ternyata tidak bisa merubah sisi negatif yang bertahun-tahun. Satu detiknya 400 miliar informasi yang masuk ke alam bawah sadar ini. Bayangin itu, dari mana aja itu Pak? Kadang ngerti saya. Yang tahu orang kedokteran, yang punya pendidikan. Saya punya 2 gayung yang positif. Saya masukkan lagi. Dengan harapan semua yang negatif ini keluar, digantikan dengan yang positif. Ternyata 2 gayung yang positif tidak bisa merubah. Kok bisa Pak? Ya, saya udah 40 tahun kebentuk dengan sisi negatif. Punya fondasi yang sangat kuat di sisi negatif. Kata tidak bisa, kata tidak sanggup, jangan saya, aku kebesaran. Semua itu adalah sisi negatif yang mengendap. Lalu saya punya cara. Saya harus hancurkan endapannya. Sehingga seluruh fondasinya hilang. Saya tambahkan sisi positifnya lagi. Sehingga saya bisa membongkar semua sisi negatif itu keluar dari diri saya dan berubahlah sisi negatif. Tapi saya diam 1 tetes saja, 2 tetes saja, 3 tetes saja, 4 tetes saja, 5 tetes saja. Begitu cepat bukan sisi negatif, nggak perlu tentu saja sisi negatif, hanya sekian tetes saja. Untuk merubah ini, saya nggak mungkin melakukannya dengan 1 tetes sisi positif, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, 5 tetes, 6 tetes, 7 tetes, 8 tetes, 9 tetes. Ternyata nggak bisa. Saya harus punya begitu banyak sisi positif, keinginan yang kuat yang saya harus masukkan tanpa pernah berpikir bisa atau tidak, tapi hanya satu, harus dan terus. Saya tambahkan kapasitasnya dengan kekuatan terus untuk semua sisi negatif itu tidak ada dalam diri saya. Terus sampai semua sisi negatif itu keluar, dan saya tidak berhenti sampai di sini menambahkan semua sisi positif dalam diri saya. Dan kalau ini kita lakukan, saya percaya otak kita, neuronnya akan nyambung dengan luar biasa sempurna, dan apa saja yang Anda pegang, Anda lakukan, Anda bisa melihat itu berhasil dalam kehidupan Anda. Target 1 triliun itu sangat kecil untuk bisa dicapai. Hanya di mana kuncinya? Dari ilmu di bawah tempurung kepala kita. Sukses buat Anda dan kerja. Benar-benar lebih terbuka dengan tantangan-tantangan apa yang terjadi di depan kita. Oke, rasanya kayak gini berhenti ya Pak ya. Kita dengerin motivasinya. Tapi mesti tadi nambah lagi, maksudnya banyak lagi. Tapi dari 1 T ya bisa lah Bu ya, nggak apa-apa lah pengeluaran 15 juta tadi katanya Pak ya. Satu jamnya 15 juta, tambah 3 jam ya 45 juta lah. Masih sosok lah ya. Baik, teman-teman, gimana rasanya? Termotivasi nggak? Ya. Bisa ya dari 1 triliun nanti ya 2012 ya. Oke, iya baik. Selanjutnya adalah bagaimana serunya dengan motivasi dari Bapak Effendi. Boleh bisa minta tolong dari teman-teman semua di bawah kursi Anda masing-masing. Di bawah kursi Anda masing-masing itu ada nomor. Silakan dicari. Di bawah silakan dicari satu kursi 1 nomor. Udah menemukan?